itu yang jadi manajer sekarang di kantor kamu? Iya, teman saya Andi tuh yang orangnya tinggi. Kok bisa ya? Ya udah baca gitu. Waalaikumsalam. Baru aja diomongin nanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Mari silakan duduk, silakan Ya, Mbak. silakan. Makasih, makasih. Oh, air. Ya Bu, bentar. Selamat ya jadi manajer baru. Gimana di kantor? Ya, alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan kita perlu banyak belajar dari Bapak karena Bapak udah pengalaman panjang. Ya, insya Allah kita bantulah. Suatu saat mudah-mudahan biar panjang, biar aman di kantor gitu ya. Terima kasih, itu kan berkat doa Mas dan Mbak juga. Kalau dihitung-hitung, kamu lebih lama loh, Mas. Lebih senior gitu kerja di situ. Ya itu udah diatur dari Allah lah. Semuanya itu memang udah digariskan gitu. Kita tinggal usaha aja kok, Mas. Mari, Mbak. Ayo, silakan, Mas. Bu, ya. Ayo, Mas, Silakan. minum. Terima Silakan. kasih. Terima kasih. Ya, mungkin Allah belum memberi Mbak. Kita banyak berdoa lah. Ya mudah-mudahan Allah mendengar doa dari kalian. Iya. Makasih, Mas Imam. Kita perlu mampir ke yang lain ini. Kok buru-buru sih? Ya. Ini belum Masih ada dihabisin. yang video. Oke, makasih deh ya. Ibu. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sini loh. Aku mau nanya. Mau sampai kapan sih kamu begini terus? Kamu tuh udah 15 tahun kerja di kantor itu. Kapan kamu mau jadi Ya, seorang manajer? Sabar, Mama mesti sabar. Insya Allah semuanya udah diatur sama Allah. Aku tuh udah tiap malam berdoa, Pak. Untuk kamu, aku meminta kepada Allah. Tapi Allah nggak pernah mendengar doa aku. Insya Allah ini akan menjadi baik buat kita. Oh, gimana bisa lebih baik? Kan bisa dilihat dari gajinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Kenapa sih Ibu kelihatannya aduh kesel amat pagi ini nih? Ini loh, Bun. Aku heran. Suamiku udah 15 tahun kerja di kantor itu. Tapi nggak pernah diangkat jadi manajer. Apa Allah nggak pernah mendengar doa saya ya, Bun? Oh begitu. Pemirsa La TV yang Bunda sayangi, apa kabar pada pagi hari ini? Mungkin apa yang disampaikan oleh ibu kita tadi tidak asing lagi bagi kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah banyak sekali keinginan. Ada yang ingin ini padahal sudah punya tetapi tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Terkadang usaha sudah maksimal, doa pun siang malam sudah dipanjatkan. Namun sepertinya doa ini belum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, kajian hati kita akan membahas doa apa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan, Bunda. Orang-orang yang soleh dan soleha, yang dia udah benar-benar beriman, udah berdoa mati-matian, sholat, memohon pada Allah. Tetapi doanya tidak dikabulkan, Bunda. Saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ya. "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, maka akan aku perkenankan doamu. Betul. Tapi kenapa ini tidak dikabulkan ya, Bunda? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kapan terakhir kali Anda berdoa? Apakah tadi malam saat sholat tahajud? Atau pada tadi saat sholat subuh? Jangan-jangan setahun yang lalu kali saat sholat Idul Karya ya. Memang manusia itu ketika dia berdoa di saat dia membutuhkan apa yang dia inginkan. Ketika suaminya ingin naik pangkat, ketika putra-putrinya ingin lulus ujian, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kadang-kadang sujudnya juga lama sekali. Dia memohon agar dikabulkan doanya. Tetapi sayang pun para pemirsa sekalian, ada orang yang sudah bersungguh-sungguh berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Bunda akan membacakan satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Silahkan dibacakan Kak Ria, apa arti dari ayat yang baru saja Bunda bacakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh keberuntungan. Ya, bagus sekali apa yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, jadi sekiranya ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kriteria yang pertama adalah falyastajibuli, ikuti terlebih dahulu perintah-perintah Allah. Jangan kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Sekiranya kita sudah menunaikan kewajiban kita, maka hak pun akan Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku kata Allah dengan kesungguhan iman. Jangan sampai kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kenapa ketika berdoa malah kita bukan kepada Allah? Ada yang berdoa kepada apa tuh Kak Ria tuh? Ya, istilah yang kerennya sekarang Bunda, deka-deka Bun. Apa itu deka-deka? Dukun Bunda. Nah pemirsa, berimannya kepada Allah tapi memohonnya kepada mbah dukun. Bahkan terkadang ada yang berimannya kepada Allah, sholatnya dia rajin, tetapi dia memintanya kepada kuburan, kepada pohon-pohon yang besar. Tentu ini tidak akan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat berikutnya Allah berfirman, la'allahum yarsudun, hendaklah engkau selalu dalam kebenaran. Benar imannya, benar ibadahnya, benar ucapan dan tindakannya, benar yang dimakannya, benar pula yang dipakainya, benar pula tata cara mendoa kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Begitu kalau doa ingin dikabulkan oleh Allah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Betul Kak Ria ya? Iya. Begini loh Bun, ada orang yang dia itu tidak beriman, tidak soleh, tidak soleha. Dia itu berusaha, apa yang dia usahakan semuanya dikabulkan Bunda. Padahal dia itu boro-boro, sholat aja bolong-bolong donat, alias zuhur sholat, asar kagak. Kemudian santai-santai, tapi kok bisa semuanya diusahakan, mujur, manjur, dikabulkan oleh Allah. Kenapa bisa begitu ya Bu? Subhanallah, para pemirsa sekalian juga mungkin akan ada kasus seperti itu, bahwasanya orang yang tidak sholat bahkan mungkin tidak pernah berdoa tapi semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran pemirsa, Allah memberikan semua keinginannya di dunia, tetapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jangan kaget, dia di dunia dapat semua tetapi di akhirat tidak mendapat apa-apa. Bunda, Apa, kasihan Pak? banget Bunda ya. Kenapa? Istri seorang manajer bank yang korupsi itu Bunda ya. Ketahuan lagi selingkuh Bunda. Kasihan banget Bunda. Bener Pak. Bener, baca aja koran Bu. Kalau percaya nih, ayo kasih pinjem nih.
Pemirsa yang budiman, tadi mendengar berita yang disampaikan oleh Empok. Nah, inilah hebatnya zaman sekarang. Bahwa empok-empok kita yang berada di rumah, mbak-mbak kita yang membantu di rumah, bukan hanya pandai mencuci piring, bukan hanya pandai melayani kita sebagai tuan rumah, tetapi mereka juga sudah tahu perkembangan politik pada zaman sekarang. Tadi ada seorang manajer yang jabatannya tinggi, tapi masih juga godaannya, subhanallah. Ini semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula godaan yang diterimanya. Astagfirullahaladzim.